Hai perempuan keren, hari ini kita masih ada di GBK dan sekarang saya mau ngajak ngobrol mencari inspirasi dari teman lama saya, Astrid. Halo Fen. Astrid apa kabar? Baik. Baik ya. Ini Astrid baru habis lari ya. Baru. Latihan lari di GBK dan mungkin para perempuan keren nggak tahu kalau dulunya itu Astrid nggak pernah lari ya. Belum. Jadi mulai menekuni olahraga lari udah berapa lama? Belum setahun sih. Belum setahun. Jadi di saat pandemi malah baru mulai. Oke, kenapa? Malah baru akhir tahun lalu lah baru mulai. Kenapa tuh? Ya kalau alasan pertama tuh kan karena kesehatan gitu kan. Jadi boleh tahu nggak? Boleh di-share nggak? Kan baru ulang tahun. Ulang tahun ke berapa sih? Aduh. 40 plus lah pokoknya. Jadi sebenarnya kenapa kita pengen nanya umur bukan apa-apa, cuma lebih menegaskan bahwa ke perempuan keren berapapun umurnya di atas 40 mau masuki premenopause, menopause, kita tetap bisa aktif gitu kan. Nah, jadi baru akhir tahun lalu mulai lari terus. Oke, aku jadi mulai tadinya tuh sebenarnya sama sekali nggak tertarik gitu. Nah, terus akhirnya kenapa tertarik gitu karena karena alasan kesehatan harus mencari satu olahraga di mana yang dilihat itu bukan dari seberapa seringnya kita olahraga atau jenis olahraganya apa, tapi ke heart rate gitu. Nah, akhirnya googling, akhirnya ketemu lah gitu kan, coba deh gitu, coba lari, kok ketemu coach yang sangat suportif gitu ya. Maksudnya tuh ya di usia kita sekarang gitu ya, jadi kita tuh olahraga tuh udah suka, udah bukan maksa lagi gitu kan gitu loh. Nah terus habis gitu akhirnya ya udah kita jalanin gitu, kok lama-lama suka gitu. Nah udah habis gitu udah bisa lari, terus ini apalagi nih nextnya gitu kan. Itu dari diri sendiri dari atau ada yang direct? Ya pastinya dari diri sendiri gitu kan. Nah tapi kan setelah itu kan tentunya kita ketemu sama teman-teman yang suka, teman-teman yang sejalan, ya pastinya itu menambah semangat kita gitu kan. Itu juga gitu. Nah jadi ya udah akhirnya ya karena memang kitanya suka, didukung komunitas yang seru gitu, semuanya saling suportif, kita nggak ada ibaratnya nggak ada harus saling berkompetisi satu sama lain, semuanya itu dijalani dengan jadi hati, komunitas gitu. Yang ini pakai hati bukan pakai ambisi. Iya benar. Walaupun ada sih target adalah. Tapi itu targetnya lebih kepada target diri sendiri. Iya. Gitu. Artinya maksudnya gini, nggak boleh nggak punya target juga gitu kan. Tapi bukan yang ambi yang terus kita saingan, wah si ini pace berapa nih, gue baru pace segini gitu, enggak ya? Enggak. Jadi semuanya tuh ya udah kita benar-benar kita jalanin aja semuanya, kita senang ngejalaninnya. Ya udah akhirnya ya udah jadi rutinitas jadinya gitu. Oke, buat Astrid yang masih dibilang masih pemula karena belum ada 1 tahun gitu ya. Nah, beda nggak pertama lari sendiri sama terus akhirnya memutuskan untuk pakai coach? Jadi mungkin perempuan keren yang lain lari kan gampang gitu kan, atau lari udahlah ngapain sih pakai coach segala gitu. Apa sih bedanya antara pakai coach sama enggak? Nah, tadinya tuh kan aku tuh ngeliat orang lari tuh gini, ya ampun, orang ngapain sih lari itu. Tadinya tuh benar-benar sama sekali nggak ada ini deh gitu, nggak ada keinginan sama sekali. Tapi ternyata ya ketemu coach yang sangat suportif gitu kan, akhirnya ya berjalan semuanya gitu dengan sendirinya. Dan memang di usia kita yang sekarang ini memang sebaiknya pakai coach ya kan, karena pakai coach itu dia lebih ngerti dari kita bukan dokter, kita bukan maksudnya kita udahlah gitu ya, mendingan kita percayakan aja pada yang ahli, terutama di usia kita sekarang ini. Gitu. Jadi kuncinya adalah satu dari diri sendiri, yang kedua emang masih mau belajar ya. Ya kan, artinya teknik lari kita belajar lagi kan. Entah dari kaki, sepatu, segala macam postur tubuh gitu ya. Dengar nih Astrid terus mau daftar race lari, bener? Jadi gini ya, kalau mau daftar race itu tuh kan lebih kepada ya namanya kita nih kan sekarang selalu kan kepingin mencari sesuatu gitu ya, buat diri kita sendiri gitu. Jadi ya semacam kayak reward aja gitu buat kita gitu kan. Jadi
menurut aku gitu ya, kalau kayak di usia kita sekarang ini tuh udah bukan kayak kompetisi gitu, udah kayak bukan kita melihat si dia begini, bukan gitu, tapi lebih kepada reward buat diri kita sendiri. Gitu. Jadi you challenge yourself. Iya, gitu. Dan bukannya juga ibaratnya kita mau merasa muda lagi, enggak, bukan itu gitu loh. Jadi tetap lebih ke apa sih nih gitu, nextnya gitu kan. Ya ibaratnya kan gini, kita belajar gini, anak sekolah belajar supaya naik kelas, ya kan. Nah sekarang ya kita belajar lari buat apa gitu kan, ya buat ya tentunya pengen ikutan race gitu. Dan ikutan race itu pun juga bukan mencari juara loh, bukan gitu, tapi untuk balik lagi melihat kekuatan diri kita sendiri, mereward ke diri kita sendiri gitu kan. Sama ya, kalau kita berhasil ya itu kan kayak ada rasa bangga aja. Kembali buat siapa? Ya buat diri kita sendiri. Nah, kalau kitanya bangga sama diri kita sendiri, ya pasti output keluarnya pun juga kan jadinya positif. Jadi akan daftar, udah daftar? Udah. Race pertama udah daftar. Berapa K? Ya tentunya 10K dulu ya. 10K ya. Oke. Again ya, kita juga tahu diri lah. Nggak mungkin tiba-tiba langsung race yang full marathon. Intinya adalah pokoknya goalsnya punya challenge baru. Yes. Terus paling nggak bisa menuhin si goalsnya itu ya. Boleh tahu nggak sekarang pace-nya berapa? 9 aja kok. Oke. Sebenarnya itu udah oke banget ya kan? Tapi buat para pemula mungkin pace 9 tuh kenceng nggak sih? Nggak kenceng juga, tapi juga nggak pelan. Yang penting nggak sampai COT ya. Oke, Astrid, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk para perempuan yang lain, bahwa olahraga bisa olahraga apa aja. Kalau memutuskan untuk olahraga lari, ada baiknya menggunakan coach, ya kan, supaya nggak ada cedera dan supaya tetap semangat. Dan juga itu tadi bisa ikutan race. Dari 5K juga bisa ya kan? 5 dulu, 10, 21, tahu-tahu udah maraton aja. Bisa. Sukses ya, Astrid ya. Thank you ya. Bye.